Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Mohammad Rano Alfat. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Mohammad Rano Alfat adalah seorang tokoh Indonesia yang dikenal melalui kiprahnya dalam dunia hukum, organisasi, serta pengabdian di masyarakat. Beliau memiliki latar belakang sebagai advokat sekaligus aktif di berbagai organisasi sosial, ekonomi dan kepemudaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mohammad Rano Alfat dikenal karena peranannya yang cukup luas, antara lain sebagai anggota Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia, penasihat dalam organisasi keilmuan dan keagamaan, pengurus organisasi pengusaha, serta pengurus organisasi kepemudaan di tingkat daerah maupun nasional. Aktivitasnya tidak terbatas pada bidang politik, tetapi juga merambah pada bidang sosial, hukum, ekonomi dan pengembangan generasi muda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mohammad Rano Alfat lahir pada tanggal 28 November tahun 1984 di Tanjung Karang, Lampung, Indonesia. Kiprahnya dalam organisasi dimulai sejak tahun 2014 ketika beliau tercatat sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia serta anggota Perhimpunan Advokat Indonesia. Tahun-tahun berikutnya, beliau terus mendapat amanah di berbagai organisasi, seperti menjadi Wakil Ketua Bidang Properti dan Usaha Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sejak tahun 2014, Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Banten sejak tahun 2017, Bendahara Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten sejak tahun 2018, serta Bendahara Umum Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa sejak tahun 2020. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tokoh ini lahir di Tanjung Karang, Lampung, kemudian banyak berkiprah di Provinsi Banten, khususnya di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Dari sana, aktivitas beliau menjangkau tingkat nasional melalui organisasi dan lembaga yang diikutinya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup Mohammad Rano Alfat mencerminkan dorongan untuk berkontribusi bagi masyarakat, baik melalui jalur hukum, kepengurusan organisasi, maupun pengabdian dalam lembaga perwakilan rakyat. Keterlibatan beliau dalam berbagai organisasi menunjukkan komitmen terhadap pengembangan generasi muda, peningkatan kualitas ekonomi masyarakat, serta pembinaan dalam bidang sosial dan keagamaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau mengawali kiprah dengan latar belakang hukum sebagai advokat, lalu memperluas jaringan melalui organisasi profesi dan kepemudaan. Dari situ, kesempatan untuk berperan lebih besar hadir, hingga kemudian mengemban amanah di lembaga perwakilan rakyat. Dengan cara ini, kontribusi yang diberikan semakin beragam dan berdampak luas bagi masyarakat. Informasi lengkap dari semua sudut pandang. Dari sisi hukum, Mohammad Rano Alfat memiliki landasan kuat sebagai advokat. Keanggotaan dalam Kongres Advokat Indonesia dan Perhimpunan Advokat Indonesia sejak tahun 2014 menjadi dasar penguatan kapasitas profesional beliau. Dari sisi organisasi pengusaha, keterlibatan sebagai Wakil Ketua Bidang Properti dan Usaha Himpunan Pengusaha Muda Indonesia memberikan peluang untuk memahami dinamika dunia usaha serta peran generasi muda dalam perekonomian nasional. Dari sisi kepemudaan, kepemimpinan sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Banten sejak tahun 2017 menunjukkan kepedulian terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa. Dari sisi sosial keagamaan, amanah sebagai penasihat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Tangerang serta Bendahara Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten sejak tahun 2018 memperlihatkan kepedulian dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Dari sisi kebangsaan,
Kiprah sebagai Bendahara Umum Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa sejak tahun 2020 menandai keterlibatan dalam membangun semangat kebangsaan, persatuan, dan kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai nasional. Nilai positif dan pelajaran hidup. Dari perjalanan hidup Muhammad Rano Alfat dapat diambil beberapa pelajaran penting. Pertama, konsistensi dalam meniti karir dari bidang hukum menuju bidang sosial, organisasi, dan kepemudaan menunjukkan bahwa kerja keras membuka jalan untuk memberikan kontribusi lebih luas. Kedua, keterlibatan dalam berbagai bidang memperlihatkan pentingnya keterbukaan wawasan, karena seseorang dapat memberi manfaat tidak hanya dalam satu ranah, tetapi juga di banyak bidang. Ketiga, dedikasi untuk masyarakat dapat dijalankan melalui berbagai jalur, baik melalui profesi, organisasi, maupun lembaga perwakilan rakyat. Nilai positif yang dapat diteladani adalah sikap tanggung jawab, komitmen pada pengabdian, serta semangat membangun generasi muda agar lebih siap menghadapi tantangan zaman. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan
akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.